Priwe lagu Al-Fatihah. Niki TV Nabawi niki rame di Lombok. Jadi ketika saya di Lombok banyak orang ngejak salaman karena banyak melihat di TV Nabawi. Terima kasih. Semoga TV Nabawi yang isinya murni Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah pimpinan para habaib, lil habaib al-hidayah wal ulama al-ilm. Kalau tanpa habaib tidak ada hidayah. Dulu yang Mesir itu habaib semua. Sebab ittisalun nasab fihi a'dhamul sabab. Ittisal nasab itu satu-satunya sebab atau barokah, karomah, manfaat dan ijabah itu nasab. Dan kiai-kiai ulama ngajinya kepada para habaib, terus menyebarkan ilmunya habaib. Jadi yang menyebarkan hidayah habaib disebarkan secara ilmu oleh ulama. Nah ini, oleh itu kita matur nuwun, senang, gembira, bangga, farah wa surur ta'azzuz bi huduri an-nabawi, al-irthun nabawi. Cuma sayangnya di ini nggak pada punya duit, jadi nggak punya channel nabawinya. Harus ada parabola apa itu 4 atau HD ya 4. Nah itu ada nabawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhaba wa la iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina sak temene wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina bi Isa kelan Nabi Isa. Nah niki harus membedakan antara Quran dan tafsir. Kalimat bi Isa itu qaulul mufassir. Makanya boleh saja orang menafsiri kafaru itu belum tentu kafaru bi Isa. Ba'da imanihim indal sawise imane alladzina iman bi Musa kelawan Nabi Musa. Tsumma zdadu mau kari-kari tambah-tambah sopal ladzina nambai kufron apane kufure bi Muhammadin kelan Nabi Muhammad. Ikulan tuqbala orang bakal dan terima apa taubat alladzina kafaru idza ghargharu nalikane klokor-klokor, paham ya? Klokor-klokore ambekan tekan pundi? Gangrokan. Falaula idza balaghatil khulqu wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu Allah wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Idza gharghar nalikane klokor-klokor. Wonten si maos idza ghurghiru wa matu lan mati sapa ladina kuffaran hale pira-pira wong kafir dalam keadaan kufur. Wa ulaika utim kono alladzina iku humud dhalluna pira-pira wong kang sesat-sesat kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa hum wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaba
Wau teng Injil tadi di atas ada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terus kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanin wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin ulaika jazaa'um anna la 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaru anhumul 'adzab wa lahum yunzarun illa ladzina tabu. Itu diterima tobatnya. Kalau tobat orang-orang yang kufur bahkan kufur ba'dal iman, ba'daan syahidu, ba'daan jabul bayinat. Tapi asal tabu wa aslahu, luar biasa. Tabu wa aslahu itu amal soleh. Ternyata amal soleh niku bisa gampang ba'da taubah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Taubat dulu. Di mana dalam dunia tasawuf tariqatul wusul ilallah pertama kali itu apa? Taubat. Pasti dalam kitab tasawuf, kitab wusul ilallah tariqah pertama kali babut taubat. Taubat. Jadi bersihkan taubat dulu terus baru naik. Dah Allah itu sudah memberikan pelajaran bahwa taubat didohirkan melalui kalimat ini yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kontak dengan Allah. Kata Allah, kamu ingin kontak dengan saya, nih kalimatnya. Dan ini kalimat yang pertama dari Allah untuk manusia. Apa itu? Rabbana anfusana. Nah, ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam diusir, susah, menderita, Allah marah. Bagaimana Adam bisa kontak dengan Allah? Kalimatnya kalimatin fataba alaihi, yaitu ijma ulama. Kalimatnya adalah Rabbana zalamna anfusana. Apa isinya Rabbana zalamna anfusana? Adalah talabul maghfirah, tobat. Tobat. Setelah tobat beramal, ya kan? Haji dan lain sebagainya. Setelah tobat beramal saleh. Oleh karena itu illal ladzina tabu wa aslah. Nah, di sini di kempek ini sudah menjadikan adat, aturannya kena kalau tahlil diawali dengan istighfar. Kiai-kiai Ustaz kalau pulang ke rumah tahlil itu astaghfirullah. Setelah itu baru afdhalul dzikri, pakai fa'lam atau tidak fa'lam terserah. Fa'lam itu bagaimana itu? Ya, saya nggak tahu, tapi yang mandi pakai fa'lam. Yang ustazah pakai fa'lam sebab para walinya dulu pakai fa'lam. Jadi pertama kali harus ada taubat. Taubat dulu, setelah taubat wa aslahu. Luar biasa. Astaghfirullahaladzim, terus beramal saleh. Disinilah wal amalus salihu yarfa'u. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafur. Tobatnya itu diterima. Rahim. Apa rahimnya? Luar biasa. Setelah tobat diterima, rahim, dirahmati karena ba'da antabu wa aslahu, Allah merahmati. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra. Nah, yang tidak diterima ini izdadu kufra. Kalau dulu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haq wa ja'ahumul bayyinat, masih ada illal ladzina tabu. Sekarang sudah tidak. Makanya dalam ayat ini ada yang mengatakan yang disebut innal ladzina, ya tadi itu orang-orang itu, bukan orang lain. Orang itu, orang yang kufur tadi setelah iman wa syahidu wa ja'ahumul bayyinat. Kok izdadu kufra? Apa izdadu kufra?
Kaulnya banyak. Orang dulu iman dengan Nabi Musa. Dalam kitab Nabi Musa nanti akan ada Nabi Isa. Iman. Begitu zuhur Nabi Isa, kufur terhadap Nabi Isa. Nabi Isa lahir, kufur dengan Nabi Isa. Ditambah begitu ada Nabi Muhammad juga, kufur lagi. Ini wasdadu, tsummazdadu kufra. 3. Iman Nabi Musa, kufur kepada Nabi Isa, ditambah kufur kepada Nabi Muhammad, lan tuqbala taubatuhum. Nah, satu. Ada lagi orang tadinya iman, murtad. Setelah murtad balik masuk iman lagi, tapi nifaqan, munafik. Masuknya lagi itu munafik, pura-pura iman saja. Ini juga termasuk tsummazdadu kufra, lan tuqbala taubatuhum. Lan tuqbala taubatuhum. Awas. Kalimat lan tuqbala taubatuhum apakah merubah ilal ladina tabu? Oh tidak. Oleh karena itu tetap illal ladina tabu. Kalau dia tobatnya benar dan wa aslahu, tetap fa innallaha ghafurur rahim. Oleh karena itu mufassir Imam Suyuti berani menjamin ayat ini tidak bertentangan ayat dulu, ditafsiri wa matu kuffar. Artinya walaupun wasmazdadu kufra, tetap ada ilal ladina tabu. Kenapa? Lan tuqbala taubatuhum, ini dalam artian wa matu kuffar. Masa Allah yang mempunyai zat ghafurun rahimun kok tetap falan tuqbala taubat? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Oleh karena itu perlu ada tafsir wa matu kuffar. Sudah paham ya? Jadi Allah fa innallaha ghafurur rahim itu tetap berlaku walaupun apa? Kafaru ba'da imani tsummazdadu kufra lantuk bala taubatum, kalau sampai mati wahum kuffar wa ulaika mudallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Nah, lah kalau sampai mati itu kafir bagaimana? Orang kalau awas, di sini ada kalimat idza gharghar. Luar biasa. Hadisnya banyak. Ada yang mengatakan pertama, orang mukmin kalau mati sebelum matinya diperlihatkan surga. Orang kafir kalau mati sebelum matinya diperlihatkan neraka. Siapapun kalau mau mati, naudzubillah, melihat neraka, maka ingin bebas. Ingin bebasnya apa? Ingin memberikan apa saja asal saya bebas. Kan begitu? Berapa? Pasti. Berapa? Asal saya tidak masuk penjara. Berapa? Itu sudah di mana-mana begitu. Terus apa artinya? Wa malahum min nasirin. Saya berapa saja. Terus cari koneksi kemana? Wa malahum min nasirin. Siapa yang bisa menolong saya? Berapa? Itu. 1, 2. Yang namanya Fir'aun ketika mau mati bagaimana? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Ayatnya bagaimana ayatnya? Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Begitu mau tenggelam, apa kata Fir'aun? Amantu, iman. Luar biasa kan? Kita juga amantu. Allahumma lakasumtu wabika, sama enggak? Sama. Fir'aun amantu, kita juga amantu. Cuma Fir'aun tidak makrifat.
Mulane ada kitab awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi. Fir'aun tidak ma'rifat. Katanya, oleh karena itu amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya iman dengan Tuhannya Bani. Loh, siapa namanya? Lo nggak tahu. Ini kenapa Fir'aun tidak diterima? Karena tidak makrifat, tidak yakin. Namanya siapa? Nggak tahu. Pokoknya saya yakin santriku selamat. Sudah pangeran santri, kan begitu. Saya yakin Musa dan Bani Israil itu selamat. Maka amantu billadzi amanat bihi banu Israil biduni yaqinin wala ma'rifatin lan tuqbal. Fir'aun juga berkata, wa ana minal muslimin amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kita juga la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Sama enggak? Sama. Tapi Fir'aun tidak diterima. Al-ana nggak bisa diterima. Kenapa? Ya sekarang coba lihat sebelumnya. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selama hidup asaita wa kunta minal mufsidin. Ini yang membuat ukuran. Qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kalimat al-ana menunjukkan idza ghargharu. Tahu ya? Kalau sudah mau mati terus nembel wakaf pondok mau tak apa tadi udah karuan. Jadi kalimat wahum kuffarun lantuk bala taubatum itu idza ghargharu, idza ghargharu. Kenapa ghargharu? Ketika ghargharu puncak, Allah mahawin alaina sakaratil maut, puncak sakitnya orang mati itu idza ghargharu. Hasil penelitian, yang namanya mati itu semua anggota tubuh sakit. Maka kalau mati itu mesti anyep gitu. Sakit semua. Itu sakit semua. Oleh karena itu tidak bisa miring ke sana. Pengen capek belum terlentang saja. Ingin miring, bukan nggak bisa, sakit. Sakitnya ke dalam semuanya sakitnya masuk ke dalam perutnya, ginjalnya, prostatnya, jantungnya sakit. Kalau sudah sakit semua ke atas naik otak sakit, sehingga mendengar sakit, berkata sakit, melihat sakit, berpikir pun. Ketika orang sakit, otak sakit, tidak bisa berpikir. Ketika tidak bisa berpikir, nah di sini. Ketika tidak bisa berpikir, orang itu nggak bisa menerima pelajaran karena sakit. Hanya mampu mengingat hal-hal yang sudah biasa saja. Karena kemampuan berpikirnya di bawah standar, di bawah, bukan di bawah rata-rata, di bawah standar, tidak bisa berpikir sama sekali. Sudah. Ketika itu kalau orang mukmin, kalau sudah tidak bisa apa-apa, dia akan pasrah. Mulane kalau kiai akan meninggal, orang soleh meninggal, pasti pasrah. Yang artinya kalau sakit itu wahsyat, ini gelisah, begitu menjelang kematiannya pasrah. Dia ingin berusaha begini, nggak bisa begini, yang ada tawakal, pasrah. Kayak Aksin seminggu sebelumnya itu sakit, undang saya datang. Ketika malam itu meninggal, kata Allah, jangan kontak manusia, langsung saya menangani. SMS saya dilalah, HP sayanya habis baterainya, SMS nih tidur. Istrinya ngomong disusul, gak usah, jangan. Itu artinya dia pasrah karena Allah. Saya dengan Allah, gak usah dengan manusia. Gak usah dengan manusia. Kamu dengan Allah, jangan dengan manusia.
Nah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang mau mati, talqini. Diulang, diajari la ilaha illallah. Nyaut tidak, nyambung tidak, mendengar tidak, masuk tidak. Jawabnya tergantung tadinya, biasa tidak. Karena saat itu orang tergantung kebiasaannya. Kalau udah biasa dia nyaut. Kalau nggak biasa, sakit, diberi pelajaran sakit. Sakitnya memuncak karena sudah gharghar. Gharghar itu merasakan sakit sehingga yang ada cuma klokor-klokor, sudah nggak bisa. Jadi, ingat Allah. Bagaimana dia bisa kontak dengan Allah tergantung tadinya biasa atau tidak. Jadi ada batas gharghar. Gharghar inilah yang akan memberikan satu kenyataan tadinya kontak tidak dengan Allah. Oleh karena itu al-ana, tidak bisa orang tadinya kamu tidak pernah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selama ini mufsid. Paham ya? Jadi Fir'aun itu menyampaikan iman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ditolak oleh Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tidak diterima. Nah sekarang pertanyaan Kiai Rauf, jadi apa bedanya gor-gornya Fir'aun dengan gor-gornya? Bagaimana Kiai? Walam yanfa'uhum walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Nah, ketika orang mati itu ra'au ba'sana, melihat azab, melihat neraka, nah ketika itu iman tidak manfaat, sama saja al-ana wa qad asaita. Nah, itu Kiai sama. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal. Oleh karena itu, supaya ketika gharghar masih bisa, maka Nabi Muhammad berkata, la tamu tanna napa la tamu tunna la tamu tanna hatta illa walisanu karbon bidzikrillah. La tamutu illa walisanu kang rabbun bidzikrillah. Jangan sampai kamu mati kecuali lidahmu, lisanmu basah dengan zikir. Artinya basah itu saking banyaknya. Disinilah uzkurullaha dzikran katsira, yang banyak zikir, yang banyak sholat, yang banyak aqimus shalah kali zikri, supaya lidahnya, mulutnya itu basah dengan zikir. Kenapa? Untuk menolong ketika gharghar masih bisa kontak dengan Gusti Allah. Paham ya? Ini idza ghargharu wa matu kuffar. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, datang malaikat Israil. Ya akhi Azrail, ji'tani zairan au qarabitan. Sampean kesini akan ziarah. Itu ziarah ya. Kalau bukan saudara ziarah, jangan silaturahmi. Tapi ya enggak boleh disenengi. Pak Kiai pertama silaturahmi, itu mestinya saudara kan. Tapi ya usulnya begitu ya biar saja. Jangan sedulur duduk silaturahmi. Jangan begitu. Pertama silaturahmi, kaping kali ada perlu silaturahmi, ziarah. Jadi kepada kiai-kiai yang lain, pertama pada kalau ziarah, itu caranya. Jadi Israel, kamu kesini akan ziarah atau akan nyambut ruh? Faqala ji'tuka zairan wa qabidan in adzinta.
Kanjeng Nabi, saya datang ke sini pertama ziarah, kedua akan mencabut ruhmu jika engkau izini. Lamun Nabi kula kok dingin tesawal karena mau khataman. Nabi Muhammad itu bukan berarti boleh mundur, boleh enggak. Itu Nabi Muhammad sedang memberikan, mencontohkan apabila orang sudah syauq ilallah, ditawari berapa ribu tahun pun tidak mau. Faqala Nabi, inni mushtaqun ila rabbi, saya sudah rindu kepada Allah. Padahal ditawari, mau umur berapa lagi? Insyikta. Kalau insyikta, kalau engkau ingin mundur, saya pulang lagi. Ditawari kan? Di sini perlihatkan bagaimana kekuatan dunia dan akhirat. Bagaimana godaan fisik, godaan dunia, godaan zahir kalah dengan godaan roh, dengan ajaran roh. Ini mustaqun ila rabbi, saya sudah rindu, kok masih ditawar saja. Kalau perlu kemarin, kan begitu mestinya. Ini mustaqun ila rabbi. Tunggu. Jibril kemana? Ya, Nabi saya nunggu Jibril. Jibril datang. Wah, malaikat Jibril luar biasa. Kenapa engkau terlambat, malaikat Jibril? Wahai Nabi, saya mengatur dulu lah. Ya akhi Jibril, hada akhiru ayyami minad dunya wa awwalu yaumi minal akhirah. Akhiru ayyami, kalau dunia ayyamu, kalau akhirat yaum, wa awwalu yaumi minal akhirah. Wal iman bil yaumil akhir, bukan bil ayyam. Malaikat Jibril juga menjawab, wa hadza akhir nuzuli. Sekarang juga akhir turunnya saya kepadamu, ai bil wahyi. Wahai malaikat Jibril, sebelum saya meninggal dunia, saya ingin senangkanlah dulu. Coba senangkan. Wahai Nabi, saya terlambat karena saya mengatur malaikat itu untuk menyambut rohmu dari langit ke-7 sampai rumah panjenengan, pintu lapis 7 menyambut rohmu. Engkau begitu mulia. Nabi Muhammad berkata, belum senang. Kalau kasarnya, ya pantas bayong Yesus mati di sambut malaikat, kasarnya begitu. Belum bahagia. Wahai Nabi, bidadari semua berhias, semua pintu-pintu surga dibuka semua untuk menyambut rohmu. Belum senang. Nah, terus masalah apa? Umat saya bagaimana? Itulah seorang pimpinan. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu pimpinan. Sampai dalam keadaan sakit pun ingat umat. Lah kalau kita sakitnya boro-boro ingat umat, yang diingat kan meneta dulu. Iya, umat saya bagaimana? Malaikat Jibril lapor, umat engkau wahai Nabi diterima taubatnya setahun. Artinya kalau 1 tahun taubat, matinya iman. Jadi kalau mau mati mulut tahun depan. Itu dari awal mulut sekarang itu istighfar sampai mulut setahun mati surga. Itu Nabi masih, ini umat Jibril gak mampu umat saya tobat setahun, gak mampu. Minta lagi sebulan gak mampu. Orang terawih saja 7 hari. Sehari gak mampu. Ya Allah, kalau jam 12 besok mau mati jam 12, dari jam 12 sekarang 24 jam tobat surga. Gak mampu. Ya Allah, jamaah itu maghribnya saja. Jangankan orang lain, subuh saja santri harus diobrang-obrang 1 jam. Gak mampu. Ya Allah, Nabi Muhammad bil mu'minina gak mampu. Umat saya tobat sejam tuh gak mampu. Coba tobat sejam, gelendong semua. Tobat sampai akhirnya terakhir, innallaha yaqbalu taubata abdin min ummatik malang yugharghir. Sedurunge kelakor. Kenapa kalau sudah kelakor-kelakor
walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'awul azab. Ketika keluar melihat siksa, ketika melihat siksa di sini iman mulai, ya Allah saya iman. Nah, nggak bisa. Makanya wa idza hurri, orang itu dalam keadaan stabil. Iman dinilai itu stabil. Nah, kita kan nggak stabil. Kalau sedang nggak punya uang wiridan, itu nggak stabil. Kalau nggak sedang punya, kalau pusing, cari ijazah. Coba diberi enak, sedikit saja, panennya jadi, nggak datang. Jika itu, ya kalau tombok-tombokan lah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Siapapun mati naudzubillah wa hum kuffar, ketika melihat siksa Allah pasti ingin menyelamatkan diri. Apapun. Pertama, berapa harus bayar? Ya. Fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bi wa ulaika lahum adzabun alim. Masih nggak bisa. Siapa yang bisa? Cari. Siapa yang bisa backingi saya? Yang bisa menyelamatkan? Wa ma'lahum minnas. Inilah di dunia, di Indonesia ini pasti dua. Bayar berapa? Kepada siapa? Makanya ada dua. Apa? Walawif tada, nebus berapa? Kepada siapa? Lewat siapa? Ada dua. Wa ma'lahum min nasir. Tidak ada backing, tidak ada pembayaran. Nah itu ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Inilah peringatan dari Allah dirangkum dengan hadits Rasul bahwa jangan sampai iman kita hanya ketika ghar-ghar. Dan diberi peringatan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun iman ditolak, wa ana minal muslimin. Amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun iman Islam, ditolak oleh Allah. Al-ana, kapan al-ana itu? Anta mugharghar, kamu sedang gharghar, tidak bisa diterima. Diberi alasan oleh Allah, kenapa? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, kita ini insya Allah kita paling tidak berusaha tidak wa qad asaita dan tidak wa kunta minal mufsidin. Buktine ngaji Jumatan.